Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini kajian kita tafsir Al-Jalalain, biasanya malam Ahad, ganti hari. Jadi ganti setiap malam Kamis insyaallah dan seterusnya bila yaumil qiyamah insyaallah. Antara Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebagus-bagus kalian, jadi yang paling bagus di antara kalian itu siapa? Man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi agar kita menjadi orang yang terbagus, ya kita harus antara dua inilah. Kalau tak belajar Quran, ya mengajarkan Al-Quran sampai mati, insya Allah. Dan Rasulullah sudah bilang gitu, Rasulullah tak pernah bohong. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sudah. Nah, berarti sebagus-bagus kalian. Kita jangan keluar dari lingkaran Al-Quran, baik itu belajar ataupun mengajar sampai kapanpun. Selagi nyawa masih dikandung badan, insya Allah. Walaupun ngajinya 1 pekan sekali, daripada tidak sama sekali. Kalau bisa ya tiap hari lah. Kita sampai di surah Al-A'raf, ayatnya 50, ayatnya 51. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para awliya wa syahada wa salihin, wa jami' masyayikhina fiddin, Abu Yazid Muhammad bin Arabi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa Sayyid Muhammad Ali As-Sabuni, wa Husan ila Al-Imamain Al-Jalilain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ulang dari ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma 'ala
kama nasu liqa'a yaumikum hadza wa ma kanu bi ayatina yaj'alun. Para penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Apa kata penghuni neraka? An-afidu alaina minal ma', tolong beri kami air. Di neraka itu otomatis kehausan, kelaparan, kepanasan. Jadi ngomonglah penduduk neraka, penduduk surga, kami beri air, tolonglah berilah kami air. Karena di surga air melimpah ruah, yang enak-enak semuanya, ya, minuman apa aja ada di sana. Kalau di dunia ini khamar, arak haram hukumnya, tapi besok di surga ada arak halal. Jadi yang kepengen mabuk jangan di dunia, di surga nanti ada jauh lebih sedap lagi, jauh lebih enak lagi. Kalau di dunia ini apalah gaya-gaya aja orang tuh. Mana enak bir-bir macam itu. Tak ada gula dia tak kasih gula kan. Mana enak. Untuk gaya-gaya aja, sombong-sombong aja. Dosa tak enak. Jadi besok para penghuni neraka minta air dari penduduk surga. Aumi marzaqakumullah, atau apalah yang Allah berikan kepada kalian, mintalah, kasihlah kami. Apa jawab penduduk surga? Qaulu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Menjawablah para penduduk surga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan air dan apa yang Allah berikan kepada kami untuk orang-orang kafir. Enggak ada, semua isi kenikmatan surga itu haram hukumnya bagi orang-orang kafir. Itu khusus untuk para penghuni surga saja. Siapa orang-orang kafir? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya itu senda gurau dan permainan. Agama buat main-main, buat senda gurau, tak betul beragamanya. Agama ini jangan untuk main-main, jangan untuk senda gurau aja, sekedar untuk apa namanya, legalitas. Percaya sama Allah, percaya, tapi buktinya mana? Konsekuensinya mana orang yang iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kau ini agama main-main ya. Kau buat main-main agama ini. Itu. Ibaratnya sekarang kalau semacam di dunia inilah ada orang anak daftar sekolah SMP atau SMA, daftar. Kata mana kau siswa mana? Aku SMP 1. Muka kau tak pernah nampak pun di kelas, tak pernah berangkat pun. Betul sikit kau ni. Ya tapi kami daftar, ya tapi kau tak pernah datang. Kau tak pernah belajar. Sama sekali kau tak ada datang. Kenal gurunya pun tidak. Kenal kawan-kawan di sekolah pun tidak. Cuma daftar aja. Kau ngaku-ngaku kau ni siswa SMP. Masuk akal. Orang beragama itu konsekuensinya ada. Tidak, aku Islam. Konsekuensinya mana? Orang sekolah aja kalau cuma daftar saja, tapi tak masuk, tak diakui sama pihak sekolah. Kau mana? Ijazah palsu kau ni, kau dapat ijazah. Nah itu. Jadi agama itu jangan buat main-main. Wa gharrakumul hayatud dunya, dan mereka tertipu, terpedaya oleh kehidupan dunia. Itulah menyebabkan orang-orang main-mainkan agama. Korupsi itu halal kalau apa namanya sesuai aturan agama. Mana ada korupsi halal, nyuri tetap haram. Jadi jangan dipelintir agama, jangan dipelintir.
Kok bisa korupsi sesuai aturan agama? Korupsi itu mencuri, zalim, mengambil yang bukan haknya. Ayat mana, hadis mana yang memperbolehkan? Kok sesuai dengan agama itu korupsi halal boleh? Apa itu? Jangan bikin main-main agama ini. Jangan bikin main-main. Itu tanggung jawabnya luar biasa. Itu semua waqarrathumul hayatud dunya, karena mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Orang-orang kafir mikirnya dunia, ya yang penting kaya, penting banyak duit, penting beli mobil bagus, rumah besar, itu aja pikirannya. Tak mikir agama sudah, tak mikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman jangan begitu. Mereka orang-orang kafir, ashabun nar di sini, orang-orang yang bermain-main menjadikan agamanya senda gurau, hanya sekedar legalitas saja. Jadi orang-orang beriman tak usah ngaku Islam, tak usah ikut-ikut, ngaku Islam, tapi agamanya buat main-main. Apalagi sampai urusan hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dipelintir-pelintir bahasanya. Oh, bahaya kau ini. Seperti Bani Israel. Bani Israel itu yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Korupsi halal, yang haram jelas-jelas haram, banyak-banyak yang korupsi, apalagi dihalalkan, habis duit korupsi itu. Macam mana korupsi sesuai agama Islam? Macam mana? Jelas-jelas mengambil yang bukan haknya. Fal yawma nansahum, maka pada hari ini kami akan melupakan mereka kama nasu liqa yaumihim hada, seperti bagaimana mereka lupa tentang hari pertemuan ini, hari kiamat. Lupa dengan hari kiamat. Waktu di dunia ini lupa dengan hari kiamat, lupa sama Allah. Maka besok di akhirat Allah pun akan lupa dengan mereka. Biarkan aja. Ngapain? Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan juga mereka dulu ya waktu di dunia itu menantang ayat-ayat kami, enggak mau melakukan ayat-ayat kami. Itu sifat penghuni neraka, ya, menjadikan agama ini permainan dan senda gurau, tidak taat kepada Allah, semaunya sendiri, kemudian tertipu oleh gemerlapnya dunia, sibuk cari duit, sibuk cari harta, sampai tidak ibadah atau meninggalkan ibadah, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang lupa sama hari akhirat, nanti di akhirat Allah akan melupakan orang-orang tersebut. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq wa hal lana min syufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
Walaqad ji'nahum bi kitab, dan sungguh kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa Al-Quran. Ahli Mekah, wahai ahli Mekah. Fasalnahu ala ilmin hudan, dan kami terangkan Al-Quran itu, kitab itu, bil akhbar wal wa'ad wal wa'id. Diterangkan di situ ada ancaman, ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ala ilmin alimin bima fussila fihi. Dan mereka tahu, setelah diterangkan, setelah Allah terangkan melalui Rasulullah SAW, maka mereka tahu. Hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan itu akan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Udah paham, tapi tak iman, itu tidak menjadi petunjuk. Tapi orang-orang mukmin dia faham, diterangkan, faham, kemudian diimani, maka itu akan menjadi hudan wa rahmatan, jadi petunjuk dan rahmat liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Hal yanzuruna ila ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqul ladzina nasu min qablu. Apakah mereka menunggu akibat akibat Alkitab tadi? Maksudnya begini, mereka ini tidak diterangkan, tak mau iman. Apakah mereka ini nak nunggu nanti akibat tidak beriman dengan kitab ini? Yauma ya'ti ta'wiluhu wa yaumul qiyamah, hari ketika takwil atau akibat itu nanti datang, yaitu di hari kiamat. Kau nak nunggu kiamat baru nak iman, baru kau nak taat kepada Allah. Orang tu mestinya sekarang di dunia ini, bukan nunggu nanti kiamat. Yaqul ladzina nasu min qablu, maka orang-orang yang melupakan kitab itu Al-Quran sebelumnya, yang meninggalkan iman, apa mereka mengatakan qad ja'at rusul rabbina bil haqq, sungguh benar-benar telah datang utusan-utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a apa yasfa'u lana, apakah ada pemberi syafaat bagi kami yang bisa memberi syafaat kepada kami? Katanya itu besok di akhirat begitu. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami dikembalikan lagi ke dunia, maka kami akan beramal tidak seperti yang kami amalkan dulu, yaitu dulu tak mau iman, tak mau beramal. Tapi kami kembalikan lagi, kami akan beramal tidak seperti yang dulu, akan menjadi orang yang taat. Nuwahhidullah wa natruka nuwahhidallah wa natruka syirak wa natruka syirk wa yuqalu lahum la, qala Allah ta'ala qad khasiru anfusahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak. Dulu Rasul-Rasul itu datang kepada kalian membawa kebenaran, kalian tak mau percaya, kalian tak mau iman, kalian tak mau taat. Sekarang kok kalian bilang ada tak yang bisa memberi syafaat kami? Atau bisa tak kami ini dibalikkan lagi ke dunia? Kami nak beramal tidak seperti yang dulu. Maka jawabnya la, tidak. Dua-duanya tidak. Ya, kalian tidak akan diberi syafaat oleh para rasul, dan kalian juga tidak akan bisa kembali lagi atau dikembalikan ke dunia untuk beramal menjadi orang-orang yang taat. Dah terlambat sudah. Qad khasiru anfusahum wa dhalla
wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka hilanglah dari mereka apa-apa yang mereka buat kedustaan. Minta basyarik, dulu waktu di dunia kalian menganggap ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu di akhirat hilang semua, tak ada. Mana Tuhan-Tuhan itu yang kalian tuhankan? Tak ada, semuanya hilang, pergi semuanya, enggak ada, karena memang bukan Tuhan. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selain itu besok di akhirat yang dianggap Tuhan itu semuanya akan hilang. Enggak ada apa-apanya karena itu makhluk. Jadi mereka pun kehilangan, mana yang disembah ini kok tak ada. Enggak, bukan Tuhan. Ya tak adalah, abuklah. Kau tak akan dapat memberi syafaat. Kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari yang engkau tuhankan. Semuanya itu akan pergi hilang begitu saja sirna. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughsil laylan nahara yatlubuhu haditha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari min ayami dunya, dari hari-hari dunia. Alladzi bi qadriha li'annahu lam yakun sama samsun walau sa'alakun bil lamhah. Jadi Tuhan kalian itu sebenarnya ya Allah, bukan yang kalian sembah-sembah dulu tuh. Itu semua makhluk, patung, jin, semuanya yang kalian sembah. Tuhanmu itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya Allah menciptakan langit dan bumi itu waktunya 6 hari. Biqadri li'annahu lam yakun thamma syamsun walau sa'alakun fil lamhatin wal udulu anhu li ta'limi khalqihi atatabuta. Jadi Allah tuh kalau memang mau langsung kun fayakun jadi. Tapi Allah sengaja menciptakan selama 6 hari supaya nanti manusia itu dia bisa belajar di urutan kejadiannya ini, nampak, bisa dikaji. Ini setelah ini jadi ini, setelah ini jadi ini, sendiri gitu. Jadi tidak langsung tuh simsalabim abrakadabra. Perjalanannya bukan Allah tak bisa, tetapi untuk mengajari kepada manusia supaya dia bisa berpikir. Summa stawa 'alal 'arsy yablughu asarirul mulk istiwa'an yaliqu bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Arsy apa? Sarirul mulk. Arsy itu tempat, ya sebenarnya tempat duduk, tempat singgah sana lah, singgah sananya raja, itu namanya arsy. Istiwaan yaliqu bihi, yaitu istiwa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berandai-andai. Ayat ini summa stawa al-arsy ini menjadi perdebatan, ya, antara orang-orang yang mohon maaf mujassimah. Orang mujassimah ini menetapkan Allah itu punya kaki, punya tangan, punya mata, duduk di atas arsy.
Ya seperti raja duduk, ada duduk beginilah, ada kursinya duduk, Allah seperti itu. Tapi para salafus saleh, ulama salihin, mereka madhabnya tafwid. Tafwid ini wallahu a'lam bi muradih. Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Yang jelas satu, laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun. Jangan berpikir Allah itu punya dua kaki, punya mata, punya tangan. Tak usah dipikir terlalu jauh seperti itu. Wallahu a'lam bi muradih. Pasrahkan kepada Allah maksudnya ini apa. Itu namanya mazhab tafwid. Kemudian ada ulama menggunakan mazhab takwil. Ini dua yang digunakan, tafwid atau takwil, yang tidak boleh tajsim. Tajsim ini yaitu menganggap Allah itu berjisim, punya kaki, punya tangan, punya mata, gitu. Itu namanya tajsim. Jadi seperti makhluk. Jadi ulama-ulama salafus saleh mereka punya dua sikap. Yang pertama tafwid. Tafwid apa? Pokoknya wallahu a'lam, dipasrahkan. Ini maksudnya sumastawa al-arsy, kemudian bersemayam di atas aras ini, wallahu a'lam bi muradih. Allah lah yang maha tahu tentang maksud Allah ini. Ya, tapi yang jelas laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak menyerupai dengan makhluk. Nah itu sudah enggak boleh. Oh Allah bisa makan dengan makhluk. Itu. Kemudian yang takwil gimana? Takwil istawa ala arsy ini ditakwil. Di makna mana takwil, macam makna ya semacam tafsir ya, makna yang kedua. Jadi mereka mengartikan ini bukan berarti Allah terus duduk di sana, di aras duduk macam raja gitu, bukan. Itu nanti tajsim. Tapi yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur semua alam ini, langit dan bumi semua Allah atur. Nah, itu. Contohlah sekarang kita pakai bahasa raja sedang menduduki singgasananya selama katakanlah raja menduduki singgasananya selama 10 tahun. Kata-kata seperti itu, ibaratnya itu seperti itu, ya. Raja menduduki tahtanya ya, selama 10 tahun. Maksudnya apa? Apa dia duduk 10 tahun gitu, duduk 10 tahun? Ya tidak. Tetapi maknanya takwil, yaitu berarti raja itu dia berkuasa yang mengatur segalanya ini selama 10 tahun. Jadi bukan berarti maksud duduk di tahtanya itu berarti yang duduk di kursinya itu 10 tahun tak berdiri. Ya tak mungkin. Itu namanya makna secara letternya seperti itu. Makanya ketika ini berurusan dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas apabila Allah Subhanahu wa taala disamakan seperti makhluk seperti itu. Karena majas itu ada. Sekarang kita ngomong-ngomong gini, kalau kita bilang siapa yang mau menyalahkan? Kalau kita bilang raja itu duduk di singgasananya selama 10 tahun, ada orang yang menyalahkan. Orang akan berpikir itu maksudnya bukan raja itu duduk, tapi raja itu berkuasa ngatur selama 10 tahun. Orang akan berpikir begitu. Tetapi orang yang apa nih pikirannya kaku, yang akan bilang kok bilang raja duduk di tahta 10 tahun, raja duduk tak berdiri-berdiri. Berpikir tak orang seperti ini? Nah, ini contoh, tapi dia ngotot tak bisa. Ini tulisannya begini, kalau kamu kan bilang raja duduk di tatanya selama 10 tahun, berarti raja duduklah, tak tidur, tak bangun, tak apa. Nah, ini seperti itulah perbedaannya. Jadi dengan orang yang mengatakan Allah itu yang duduk di atas aras, karena sumastawa alal arsy, ar-rahman alal arsy istawa. Mereka tidak mempercayai di situ ada makna takwil. Jadi para ulama ini mereka menggunakan yang kedua ini menggunakan takwil. Oh, maksudnya raja itu duduk di tahtanya sebutan dia memerintah lah, ngatur segala macam. Itu artinya. Nah, sementara orang yang ketiga kelompok yang ketiga yang
namanya ini ekstrim. Mereka mengatakan Quran sudah nulis Tsummastawa 'alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Sudah, kau tak usah mikir macam-macam. Quran gitu ya sudah gitu. Berarti Allah duduk di atas aras. Itu disinilah terjadi perbedaan. Hanya klaim. Kelompok itu mengatakan Allah di atas langit. Nah, kalau Allah di atas langit sekarang yang telur air siapa? Yang ngatur telur air siapa? Kalau Allah di atas langit. Kalau Allah di atas langit, yang ngatur bumi. Begitu ketika Allah di atas langit, bumi ini tak ada Allah lah. Gitu. Nah, itu yang seperti itu. Itu namanya mujassimah. Mujassimah dan mujassimah ini tidak boleh. Karena menganggap Allah itu seperti jisim. Ya, seperti jisim. Jadi Allah naik, Allah turun. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi tidak heran ketika ada orang yang depan Allah itu di atas langit, kan? Kata dia, iya seperti inilah yang saya bicarakan. Ketika ada seorang mengatakan dengan bahasa majas, dengan bahasa sastra, ini kan Al-Quran ini kan sastranya tinggi sekali Al-Quran ini. Ya, ketika ada umpamanya contoh, Bapak Gubernur duduk di kursi gubernur selama 2 periode. Dia duduk aja tak balik-balik, gitu Pak. Ayo, mau Pak Gubernur duduk di kursi gubernurnya. Kita nih ngomong nih. Masa ini Bapak Gubernur kita ini telah duduk di kursi gubernur selama 10 tahun. Orang cerdas, pintar, nggak kaku akan paham semuanya. Semuanya akan paham. Oh, berarti di 2 periode dia memimpin selama 2. Ada satu orang jatuh, Pak, masa Pak Gubernur tak ada bangun-bangun duduk aja 10 tahun? Macam mana Pak? Itu orang cerdas atau orang pening kepala? Ibaratnya seperti itu. Tapi ngotot, loh, ini kan tulisannya begitu. Aku kan cuma ikut tulisan katanya. Tulisannya sudah begini. Nah, terlalu kaku. Akhirnya ujungnya jadi salah. Kayaknya betul tapi jadi salah. Itu yang menyebabkan perdebatan. Jadi kita ya bukan ketika kita mengatakan Tsummastawa 'alal ars terus kita mengingkari Al-Quran ini sudah bilang Allah bersemayam di atas ars, kau bilang tidak, bukan. Karena Al-Quran itu ada bahasa sastranya. Seperti orang itu tadi saya bilang, Pak Gubernur duduk di kursi gubernur selama 10 tahun. Seperti itulah. Apakah ketika orang mengatakan maksudnya itu tak begitu, berarti tak percaya omongan ini? Bukan gitu. Justru dia bijak di dalam memahami sesuatu. Nah, akhirnya yang paling ulama salaf dia udah tak mau mikir lah. Mikir pun pokoknya terserah Allah. Ini maksudnya apa? Allah alam, terserah Allah. Yang penting Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai apapun. Ini menjadi satu kaidah yang jangan ditabrak. Jadi yang mujassimah gimana? Ya Allah duduk di atas aras, di sana ada aras semacam kursi, terus Allah duduk di atasnya. Kalau udah gitu nanti ada astronot naik ke langit bisa jumpa, ya kan? Katanya Allah punya kaki, jumpa di mendarat di pahanya Allah jadi. Kan kacau jadinya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu punya ada sastra yang tinggi. Kalau kau artikan letternya saja kau ngotot seperti itu, ya habislah. Kayaknya memang betul, tetapi jadinya salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia bilang Pak Gubernur, kau udah bilang Pak Gubernur duduk di atas kursi gubernur 10 tahun, berarti ya duduk. Dia tidak bangun, kau yang bilang sendiri. Loh, maksud saya itu bukan gitu. Tapi dia ngotot, repot. Kau jangan cakap begitu.
Susah kalau dia bicara. Ini sastra, namanya sastra, ya majas. Nah, jadi kita jangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak mujassimah, ya, tidak mengatakan bahwa Allah itu punya mata, punya kaki, walaupun di dalam Al-Quran disebutkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah itu di atas tangan mereka. Tapi ini bukan menunjukkan tangan Allah itu punya tangan. Kita bukan menafikan. Coba artinya kalau kita artikan tangan Allah di atas tangan mereka, ini tangan orang banyak, terus ada tangan Allah di atas. Kapan terjadi seperti itu? Kapan terjadinya? Nah itu kan. Makanya para ulama ahlu ta'wil ini kekuasaan Allah, kekuatan Allah ini di atas kekuatan mereka semua masuk di pikiran ini masuk. Jadi ayat itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu punya tangan seperti mereka ini tangan manusia tangan, terus Allah punya tangan di atasnya. Nah itu terlalu kaku. Akhirnya jadi mujassimah. Mujassimah itu berasal dari kata jisim. Jisim nih jisim. Nih jasad, kulit, tulang. Nih mujassimah itu bahwa Allah itu seperti kayak gitu, punya kaki, punya apa. Repot nanti kalau dia bilang kayak gitu. Di Al-Quran disebutkan tangan, disebutkan wajah ada. Terus berjalan tadi itu ada kaki dan sebagainya. Terus bagian yang lain yang nggak disebutkan Allah punya tak? Rambut umpamanya gini, akan repot jadinya. Terus jangan ujung nanti Allah ini laki-laki apa perempuan? Nah kan tambah kacau lagi. Karena mujassimah itu akhirnya ujung-ujungnya akan lari ke sana. Anda cuma bahas tangan, mata, kaki, itu aja. Terus macam mana bentuknya? Bentuknya seperti apa? Itu tidak diperbolehkan. Ya, tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Bertafakurlah tentang makhluk Allah, jangan kau berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuknya seperti apa. Makanya ulama salafus saleh wallahu a'lam bi muradihi, terserah Allah yang Maha mengetahui tentang maksudnya. Setelah selebihnya dari itu maksimal maknanya ditakwil, ya bukan secara letterlek seperti itu, ya. Itu berarti hanya menguasai aras, menguasai atau mengatur langit dan bumi. Di sini disebutkan istiwaan yaliqu bihi, ya, istiwa yang pantas bagi orang ini. Allah alam, tak tahu hakikatnya, nggak tahu, Allah alam. Kita jangan mengatakan seperti raja duduk di atas singgasananya, itu sudah kebablasan. Yughsil lailan nahar ayyughni kullan minhuma bil akhar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupi malam dengan siang. Malam gelap. Begitu siang datang zuhur, gelapnya ketutupan. Siangnya terang, malam datang zuhur, terangnya ketutupan gelap. Yughsil lailan nahara. Yatlubuhu hadithan, yatlubu kulla minhuma al-akhar talaban hadisan sari'an. Wasyamsa wal-qamara wan-nujuma musakharatin bi amri. Jadi antara malam dan siang itu ya saling beriringan, siang malam, cepat pergantiannya. Kemudian matahari, bulan dan bintang-bintang musakharatin ditundukkan
bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan, bintang, semuanya, matahari itu Allah yang ngatur, Allah yang menentukan. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa ngatur matahari, gak ada yang bisa. Tidak ada di dunia ini sehebat apapun manusia yang bisa mengatur bulan. Bulan ini terbitnya tak usah dari sebelah timur. Bulan ini kita suruh terbit dari sebelah utara. Bulan depan nggak ada yang bisa manusia itu. Matahari tak usah terbit dari arah timur. Tahun 2027 nanti kita pindahkan matahari ini terbit dari sebelah selatan. Mana ada yang bisa? Semuanya itu musyawaratan bi amri, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah. Jadi lemah kita ini manusia ini. Kapan Allah nak jatuhkan, nak tabrakan bulan, bintang, matahari, manusia tidak bisa bikin apa-apa. Manusia ini tahunya, besok matahari terbit, masuk siang, besok sorenya terbenam malam, itu aja. Nanti bulan tambah besar purnama. Hanya melihat saja manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Paling mentok-mentok ngitung. Satu Syawal kapan jatuh, satu Ramadan kapan jatuhnya, ngitung saja, melihat saja. Tapi manusia tidak punya kekuasaan apa-apa. Itu semuanya Allah yang atur. Bumi, bulan, bintang, matahari Allah yang atur. Kapan mau diterbitkan, kapan mau terbenamkan, dan kapan mau ditabrakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia enggak punya sedikit pun andil atau kekuasaan untuk ikut-ikut cawe-cawe ngatur bulan, bintang, dan semuanya. Itu semuanya Allah yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur, macam mana dia rutin? Subuh nanti, habis subuh dari timur, nanti maghrib tenggelam, subuh kan ada yang ngatur. Macam mana? Kalau tak, pasti ada yang ngatur. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Maka baginya adalah penciptaan semuanya, wal amr, dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha agung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang memiliki alam, rabbul alamin, yang memiliki alam. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.